Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait dari mata kuliah kecerdasan buatan pada TI. Di sini pada lab session 2 ini ya, kita itu sini mahasiswa akan mengimplementasikan beberapa algoritma pencarian untuk menemukan jalur dari titik start menuju goal pada sebuah peta labirin berbasis grid. Nah, permasalahan ini dimodelkan sebagai state space di mana setiap posisi pada labirin itu merupakan state yang dapat dieksplorasi oleh agent. Nah, mahasiswa akan membandingkan 3 pendekatan pencarian, yaitu ada BFS, ada DFS, dan juga ada ASTAR dengan heuristik. Untuk memahami bagaimana strategi pencarian mempengaruhi jalur yang ditemukan serta jumlah node yang dieksplorasi. Fokus utama ini bukan soal keberhasilan ya, tapi bukan hanya keberhasilan menemukan solusi, tapi sebagai mahasiswa itu mampu menganalisis efisiensi, optimalitas, dan peran heuristik dalam mempercepat proses pencarian. Kita langsung aja buka. Nah, ini ya. Topiknya uninformed dan informed search ya. Nah, dari video penjelasan, di sini membuat video mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma, bukan membaca teks atau yang lain-lain. Di sini ada pertama deskripsi tugas, lalu nanti saya akan menunjukkan hasil ya dari ketiga algoritma beserta penjelasannya, lalu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma itu berdasarkan eksekusi program, dan kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana nih yang terbaik, dan tunjukkan serta jelaskan. Nah, dari deskripsi tugas di sini ada peta labirin ya. Mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar 1 ini. Pada labirin tersebut terdapat pada beberapa entitas, yakni S ini merupakan titik awal mula atau start ya. Lalu goal, G itu goal, yang dimana dia ini tujuan kita mau kesini nih. Dan pagar itu sebagai wall atau tembok ya, dia ini tembok nih, jadi ya nggak bisa lewat sini ya. Dan spasi atau space itu jalan yang dilalui. Nah, inilah jalan yang bisa kita lalui. Tergantung dari ketiga algoritma itu, dia mau melewati jalur yang mana. Situ yang akan kita bahas. Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agent yang dapat menemukan jalur dari start ke goal menggunakan 3 algoritma berbeda, lalu lakukan analisis dan perbandingannya dalam mencari jalan tersebut. Di sini saya sudah diberikan kode program ya, kode program. Nah, di sini, dan mahasiswa boleh mengubah peta ini untuk uji coba kasus ekstrim. Nah, kita itu disuruh melengkapi ya. Tapi di sini sudah saya lengkapi. Melengkapi kerangka koordinat dengan 3 fungsi pencarian, yaitu ada BFS, lalu ada DFS, dan ada ASTAR. Langsung aja kita ke ini ya, hasil dari ketiga algoritma. Kita lihat di sini lab session 2, kita buka. Nah, ini ya
kita labirinnya. Kita langsung aja run. Nah, teman-teman bisa lihat, ntar saya terangin dulu layar dari laptopnya. Teman-teman di sini bisa lihat, di sini hasil outputnya itu ada BFS, ada DFS, ada Astar Manhattan, lalu ada Astar Bet ya, heuristic. Ada 4 ya di sini ya. Nah, dari BFS ini teman-teman bisa lihat nih, BFS ini dia itu bekerja dengan cara mengeksplorasi ke semua jalur ya, ke semua kemungkinan jalur yang dia ini secara menyeluruh, dimulai dari yang yang dekat dulu dia ini mulai dari yang dekat dulu. Jadi misalnya nih BFS ini dia lebih ke menanyakan ini siapa nih yang punya ini ke semua orang gitu. Siapa nih yang punya IP 192.168.1.6? Ditanya kamu bukan kayak gitu. Tapi nanyain dari yang terdekat dulu dong, dari yang sebelah dia. Sampai dia menemukan, oh kamu nih yang punya IP ini gitu. Sampai dia melewati jalur itu. Jadi dia ini lebih ke tidak efisien ya, karena dia ini memakan waktu tentunya untuk orang itu merespon, terus dia juga mau menanyakan ke orang selanjutnya, itu kan kehabisan waktu ya. Itulah si BFS. Nah, di sini dia itu 30 step. Langkah dia 30 step. Tapi eksplorasinya dia menanyakan jalan itu untuk menemukan titik itu ada di 66 ya. Dia ini ada 66 kali. Sebanyak 66 kali mencari gitu. Dia dari S ini menuju lurus ke sini ya. Dari sini ketemu jalannya ke sini, lalu ke sini dan mencapai tujuannya. Nah, DFS nih. DFS itu teman-teman dia ini bekerja dengan cara memilih satu jalur, lalu dia ini terus maju sampai mentok, gitulah istilahnya. Baru dia kembali nih kalau dia tidak menemukan jalan. Jadi dia jalan, dia udah feeling ini nggak bener, tetap terabas aja karena masih ada jalan gitu kan. Salah nih jalurnya, buntu nih, putar balik lagi gitu. Jadi DFS ini di sini hasilnya dia itu menemukan jalur dengan panjang 56 langkah ya. Di sini 56 langkah, kalian lihat 56 step. Yang pastinya dia lebih panjang ya dari BFS. Dengan node explorernya itu sebanyak 63. Memang lebih sedikit ya dari si BFS untuk pencariannya, karena kan dia merabas saja gitu kan. Nah, ini menunjukkan ya teman-teman, DFS ini dia ini bahwa si DFS ini itu tidak menjamin jalur terpendek ya, dan cenderung dia ini tidak efisien karena dia ini tidak mempertimbangkan jarak. Jadi asal cepat tapi nggak bagus gitu. Lalu ada Astar Manhattan, di sini ada explore-nya dia 36, dia lebih sedikit dari BFS. Lalu dia memiliki 30 langkah. Kan kalau kalian lihat DFS di sini, dia dia ke sini, dia ke sini, ini muter, ke sini, ini lihat sini, ketemu deh goalnya. Padahal lebih simpelnya ya jalur BFS tadi. Nah, kalau Astar ini dia sama kayak BFS, gini, ke sini, sini. Itu Astar Manhattan. Explore-nya tapi dia nih bedanya sama BFS, dia lebih sedikit. Dia di sini 36.
Kalau untuk langkahnya sama-sama 30 ya. Tapi Astar ini bedanya dia ini menggunakan rumus ya. Rumusnya itu Fn sama dengan Gn ditambah Hn, yang dimana G itu jaraknya, lalu jarak yang sudah ditempuh ya, G itu, dan H itu adalah perkiraan jarak ke tujuan. Nah ini tuh di Astar ini dia tuh menunjukkan bahwa lebih efisien ya, karena dia ini pencariannya itu dipandu oleh heuristik ya, sehingga dia tidak perlu mengecek semua kemungkinan. Jadi dia ini lebih ada perkiraan lah. Kalau BFS tadi dia harus menanyakan, bener-bener harus menanyakan orang arahnya kemana yang bener gitu kan, kayak siapa yang punya ini. Sedangkan Astar Manhattan yang menggunakan heuristik ini dia ada perkiraan nih, ada feeling, begitulah ya rumusnya tadi ya. Lalu ada Astar Bad Heuristic. Di sini sama ya, explore-nya dia cuma 30, langkahnya 30. Sebenarnya dia ini, dari yang setelah saya pahami, Astar Bad Heuristic ini, karena peta labirinnya pada kasus saya yang saya pilih ini dia lebih ke simple ya, jadi dia ini kan harusnya dengan bad heuristic ya, bad yaitu heuristik yang tidak akurat ya, atau dilebih-lebihkan. Nah tapi kenapa ya di sini eksplornya dia lebih sedikit, terus itu stepnya juga 30 sama kayak Astar Manhattan dan juga BFS. Karena ini peta labirinnya aja sebenarnya terlalu simple gitu ya. Walaupun dia ini terlihat lebih cepat ya, heuristik ini tidak dapat diandalkan karena dia ini secara teori menjamin hasil optimal di semua kasus. Jadi ini dia nih lebih apa ya, kayak dia lebih-lebihkan, kayak perkiraan nyampe, misalnya kasusnya dari Google Maps ya, kamu diperkirakan nyampe 50 menit lagi gitu. Padahal kita dari lokasi ke tujuan itu 15 menit aja nyampe. Nah itu maksudnya. Ini di sini bukan solusi, tapi lebih ke perbandingan. Jadi kita bisa membandingkan. Dia ini perlu karena kita bisa membandingkan nih mana nih yang lebih optimal gitu. Nah itu saya ilustrasikan sedikit ya. BFS itu ibarat kita nyari alamat dengan nanya ke semua orang tadi, kayak IP kamu siapa yang punya IP ini harus ke satu persatu ya, mulai dari yang terdekat dulu. Sedangkan DFS itu ibarat kita langsung jalan ke satu arah terus tanpa mikir, kalau salah dia itu baru balik. Nah kalau Astar kita lebih kita itu seperti punya feeling nih arah tujuan, jadi kita lebih fokus ke jalan yang mendekati tujuan begitu. Tapi kalau feeling kita ini terlalu berlebihan, maka jatuhnya lebih ke bad heuristic begitu teman-teman. Itu ya perbandingannya. Jadi di sini sih dari yang dilihat nih, bad heuristic ini dia lebih eksplornya lebih dikit dan 30 step, tapi bukan ini jawabannya. Lebih ke Astar Manhattan ini, Astar itu lebih ada lebih apa ya ibaratnya, lebih algoritma, apa tadi sih bahasa dari menunjukkan perbandingan ini udah kesimpulan apakah ketiga memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan. Yang terbaik itu si Astar Manhattan ini, Astar ya, karena dia itu lebih ada sebenarnya kalau feeling kita tepat di situasi dan kondisinya, itu feeling kita tepat, dia sangat efisien dan juga lebih optimal ya.
karena lebih ada perkiraan. Kalau si BFS ini dia itu lemah di terlalu makan banyak waktu, begitulah istilahnya. Jadi BFS dan Astar Manhattan itu sama-sama menghasilkan jalur terpendek, tapi Astar itu lebih efisien karena dia ini mengeksplorasi lebih sedikit node. Kan explorate-nya di sini 66 ya si BFS. Dibanding dari Astar tadi cuman 36. DFS ini kalau DFS dia itu tidak menjamin jalur terbaik karena hanya mengikuti satu jalur terus tanpa ada pertimbangan jarak. Jadi DFS itu tidak terpakai lah gitu, tidak efisien. Sedangkan tidak optimal ya. Sedangkan Astar itu sangat bergantung pada heuristik. Jika heuristik yang digunakan baik, maka hasilnya optimal dan efisien. Namun jika tidak, maka hasilnya bisa tidak optimal. Jadi algoritma yang paling layak digunakan dalam kasus ini, peta labirin ini, itu adalah Astar dengan heuristik Manhattan, karena mampu memberikan hasil yang optimal dengan proses yang lebih efisien. Saya rasa cukup ya penjelasan saya pada lab session 2 terkait dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.